Shalom saudara, saya yakin kita bersuka cita karena Natal. Perayaan Natal adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan oleh gereja selama ribuan tahun. Dari permulaan abad ke-5 Masehi, umat Kristiani memperingati kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia yang datang dan lahir ke dalam dunia, yang pada umumnya dirayakan pada tanggal 25 Desember. Kata Natal berasal dari bahasa Latin natalis, yang artinya lahir atau kelahiran, yang menunjuk pada hari kelahiran Yesus. Sementara kata Christmas atau Natal dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Inggris kuno Christus Messe atau Christ's Mass yang artinya penderitaan Kristus. Ini adalah pandangan yang menjelaskan bahwa Kristus memulai penderitaannya saat dia datang dan lahir sebagai manusia. Semua karena begitu besar kasihnya bagi umat manusia sehingga dia meninggalkan segala kemuliaan yang dia miliki dan lahir di palungan yang hina. Semua karena kasihnya bagi kita. Natal adalah suatu masa di mana kita ingat lagi akan kasih Tuhan itu. Kasih yang secara luar biasa dipertunjukkan kepada seluruh umat manusia. Pada saat itu dikatakan sejumlah besar bala tentara sorga memuji-muji Allah dengan nyanyian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sungguh, sebuah sambutan yang layak bagi raja di atas segala raja. Namun ternyata di samping sukacita dan damai sejahtera yang menyertai perayaan kelahiran Tuhan Yesus, ada juga kelompok tertentu yang dengan sinis mengatakan bahwa Natal itu adalah perayaan non-Kristen, yaitu festival Romawi yang bernama Natalis Solis Invicti, atau Hari Kelahiran Matahari yang tak terkalahkan. Ini acara yang diprakarsai oleh Kaisar Romawi yaitu Aurelius pada tahun 274 Masehi. Namun faktanya tidak demikian. Justru ditemukan banyak catatan bapak-bapak gereja tentang perayaan Natal sebelum lahirnya festival matahari. Maka bisa dikatakan bahwa perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari, malah mungkin sebaliknya, bahwa festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Kemudian bagaimana dengan tanggal di mana kita harus merayakan Natal? Walaupun 25 Desember paling banyak digunakan oleh gereja-gereja untuk merayakan Natal, gereja-gereja timur seperti Ortodoks, Syria, dan Yunani menetapkan tanggal 6 Januari sebagai hari Natal. Sekalipun ada perbedaan, pada umumnya perayaan Natal dilakukan antara awal bulan Desember hingga Januari. Gereja kita mengambil posisi bahwa perayaan Natal secara esensial tidak keliru. Pandangan yang mengatakan bahwa perayaan Natal adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena tidak ada perintah yang tertulis di dalam Alkitab adalah pendapat yang tidak tepat. Jangan sampai kita memaksakan penafsiran yang ayatiah atau literal, sehingga apabila tidak ada ayat pendukungnya, maka dianggap keliru dan tidak boleh dilakukan. Padahal secara esensial justru Alkitabiah. Merayakan, menceritakan, mengingat, dan mewartakan kehidupan Yesus dimulai dari kelahirannya hingga kenaikannya justru adalah hal yang harus dilakukan oleh gereja dalam memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus. Perayaan Natal oleh gereja justru selalu menjadi momen yang baik untuk menyegarkan jiwa dan iman umat Tuhan, dan momen untuk menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada dunia, bahwa Bapa mengutus anaknya, Kristus Yesus, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Perayaan Natal
artinya memuliakan Allah, Gloria Dei, memberitakan firman Allah, Verbum Dei, dan melaksanakan misi Allah, Missio Dei. Demikian juga mengenai tanggal perayaan Natal, gereja kita tidak memandang perayaan Natal mutlak harus diadakan pada tanggal 25 Desember, selama esensi dari perayaan tersebut adalah untuk memperingati kelahiran dari Tuhan Yesus. Jadi, upaya-upaya untuk mendiskreditkan hari Natal justru adalah upaya-upaya untuk memecah belah umat Kristen dan untuk menghalangi pemberitaan tentang kedatangan Kristus yang pertama kali dan rencana karya keselamatannya. Natal sendiri sekarang sudah menjadi satu season yang dirayakan oleh banyak orang, baik orang percaya maupun tidak percaya. Jika orang percaya bersukacita karena perayaan kelahiran Sang Juru Selamat, orang-orang yang tidak percaya yang juga ingin mendapatkan kegembiraan yang sama dalam musim ini tidak mau melibatkan Kristus di dalamnya. Salah satu contoh yang paling ikonik berhubungan dengan hal ini adalah sosok Santa Claus. Sosok ini dipakai oleh banyak orang yang ingin mendapatkan kegembiraan Natal tanpa melibatkan Kristus atau kisah mujizat kelahirannya. Dan meskipun tidak ada yang salah dengan membagikan hadiah pada saat Natal untuk orang-orang yang kita kasihi, meskipun tidak ada yang salah dengan menyalakan lilin untuk merayakan hari Natal, dan meskipun tidak ada yang salah dengan memasang pohon Natal sebagai dekorasi atau ornamen Natal, yang penting untuk dimengerti adalah bahwa tidak ada sosok, ornamen, atau tradisi yang boleh menggantikan arti dan tujuan sesungguhnya dari hari Natal, yaitu untuk memperingati hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang merupakan hadiah terbesar bagi kita semua. Dengan itu, biarlah dengan merayakan Natal, kita diingatkan bahwa terang Kristus itu tetap ada dalam hidup kita, dan bahwa kita tidak menjalani kehidupan ini sendirian, tetapi bersamanya. Dan di tengah kesulitan apapun yang mungkin ada di hadapan kita saat ini, kiranya hal ini tidak meredupkan semangat dan sukacita kita dalam merayakan Natal. Sesuai dengan tema Natal kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Kiranya damai dan kasih Allah terus menyertai kita selama bulan yang spesial ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah, dan selamat Natal. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini.
melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita percaya hari-hari ini Tuhan sedang memberkati setiap kita, sebab kita percaya kasih-Nya melimpah atas setiap kita. Yang bersuka cita, yang percaya, mari engkau yang di rumah-rumah bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus, sorak-sorai, katakan haleluya. Mari semuanya kita bertepuk tangan, kita bersuka cita, sebab hari ini Tuhan mau melimpahkan berkat-Nya bagi engkau, bagi saya, bagi kita semua di tempat ini. Ayo bertepuk tangan semuanya. Mari bersama-sama nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, bangun bait kudus-Nya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Nyanyi, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, bangun bait kudus-Nya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Nya, anugerah-Nya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, bangun bait kudus-Nya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Nya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, bangun bait kudus-Nya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya.
ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sekali lagi, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan. Sekali lagi katakan, di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ini doa kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap hati kami ya Tuhan. Layakan kami untuk kami boleh menyembah-Mu Tuhan, supaya semakin keangkuhan kami hilang, semakin kami mengasihi Engkau. Dan kami mau datang dengan kasih kami, cinta kami kepadamu ya Tuhan. Sebab hanya nama Yesus yang layak dipuji, hanya nama Yesus yang layak disembah. Mari angkat tangan
tanganmu, engkau yang di rumah-rumah, sembah Dia. Mari bersama-sama kita katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Biar kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Kami meninggikan namamu ya Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami mengagungkan Engkau ya Tuhan. Dari tempat di mana kami berada, kami percaya hadirat-Mu Tuhan menguasai setiap kami. Penyembahan kami mengalir Tuhan, memenuhi tempat kami berada.
Rabalabashi karalabayasha. Oh rabasya karalabayasha. Oh rabashi karalabayasha karalabayasha. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Kami katakan Tuhan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Dengan imanmu katakan lebih lagi bagi Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Yes. Haleluya. Perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi, lebih lagi bagi Tuhan katakan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Engkau yang percaya, Engkau yang mengalami kuasa Tuhan. Oh sorak-sorai katakan haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Ayo mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Allah sungguh baik mempertemukan kita pada pagi hari ini untuk ibadah raya secara online di GB Petukangan. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Agus yang sudah oleh mengundang saya untuk berkhotbah menjadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Walaupun masih melalui YouTube, tapi ini satu sukacita besar kita boleh bertemu melalui khotbah hari ini. Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan khotbah. Saya akan khotbah tentang sesuatu hal yang memang berhubungan dengan pandemi saat ini, yaitu ada 3 sikap waspada pada masa pandemi COVID-19 ini. Sebelum kita berkhotbah ini, mari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa sebentar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ini
untuk firman Tuhan yang hamba sampaikan kepada jemaat GB Petukangan boleh menjadi berkat. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih. Pengurapan Allah turun kepada hambamu dan kepada semua kami di dalam pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Nah, Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ada 3 sikap waspada pada masa pandemi COVID-19 ini. Saudara, 22 Maret yang lalu kalau di gereja kami itu sudah online, ya, sudah online. Artinya sudah hampir 2 tahun sampai dengan hari ini. Nah, puji Tuhan kalau sebagian besar kita tetap setia di dalam ibadah online ini. Sehingga lama-lama sepertinya kita nikmati juga ya Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi ada satu hal Saudara harus ingat, mari kita jangan larut dengan kenikmatan online kita. Ya, memang lebih enak, ya. Gak perlu transport, ya, bahkan ada yang mungkin gak perlu mandi, pakaian pun mungkin ada yang atasnya saja yang baik, yang bagus, dan lain-lain, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, puji Tuhan juga kalau kita lihat saat ini sudah jauh lebih baik. Ya, sakit corona saat ini sudah jauh menurun. Bulan Oktober 2021 yang lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan sudah turun sekitar 96%. Nah, bulan November 21, tapi turun itu ada hal yang lagi yang kita lihat di Indonesia, ada bencana alam. Ada 424 bencana alam di Indonesia, ada banjir, gempa bumi, tanah longsor. Bahkan kemarin 4 Desember 2021 itu Gunung Semeru yang gunung tertinggi di Pulau Jawa, di Jawa Timur, itu tingginya 3.676 meter. Itu meletus. Ya, paling tidak ada dikabarkan 39 orang meninggal dan 13 orang hilang. Nah, saudara, itu yang terjadi. Silih berganti kelihatannya. Tapi kita sekarang mau berbicara tentang pandemi dulu. Masalah pandemi ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tidak seorang manusia pun tahu kapan pandemi ini akan berlalu. Tapi jelas firman Tuhan berkata, Matius 24 ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Berbicara mengenai zaman baru, kita langsung teringat kepada khotbah Pak Niko akhir-akhir ini, yaitu tentang padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Khotbah Pak Niko selalu mengatakan kita, Yesaya 32 ayat 15 dikatakan, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Itu sebabnya kita perlu waspada hari-hari ini. Ya, kita perlu waspada supaya padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Ada perubahan dalam diri kita. Ada perubahan sikap. Itu yang dimaksudkan oleh gembala kita. Nah, kalau kita tadi berbicara 3 sikap waspada kita yang perlu saat ini adalah, yang pertama adalah bahwa kita harus mengerti kehendak Tuhan. Ini yang pertama. Sikap kita pada masa pandemi ini mengerti kehendak Tuhan. Jangan pernah lupa itu. Efesus 5 ayat 16 sampai 17 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hari-hari ini jahat. Pergunakan waktu yang ada. Jangan bodoh. Usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Apa arti mengendak Tuhan, Bapak Saudara? Nah, bila masalah datang dengan tiba-tiba, maka kita bisa menangkalnya dengan firman Tuhan yang sangat berkuasa. Itu yang dimaksudkan dengan mengerti firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Saudara, Roh Kudus ada dalam kita, memimpin kita. Itu sebabnya kita harus mengerti kehendak Tuhan. Saudara, mengerti ya bahwa kita dipimpin oleh Roh Allah. Ya,
Roma 8 ayat 14 dikatakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini yang sangat penting untuk kita ketahui, bahwa sungguh-sungguh harus menjadi pegangan untuk kita. Menjadi pegangan untuk kita selalu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Ada buah roh dalam hati kita yang kita kenal dengan kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, ini kita harus tahu ada roh Allah dalam hati kita. Mengerti orang itu buah roh itu harus tetap ada. Ya. Dan kemudian mengerti kehendak Tuhan juga berbicara tentang kewaspadaan. Artinya kita juga harus waspada dan selalu mengerti arti Pentakosta ketiga. Kita kenal masa ini adalah masa Pentakosta ketiga. Artinya kita jangan cuma selalu setiap minggu hampir kita katakan itu, kita katakan seperti itu, tapi kita harus memang mengerti dan melakukannya. Ya. Ingat visi GBI kita, menjadi prajurit Allah yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup dua pujian dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Mari Bapak Ibu Saudara selalu ingat itu. Melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Kehendak Bapa pada zaman ini adalah menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Ambil sikap untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Ambil sikap untuk memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa bukan cuma tugasnya Pak Gembala, pekerja, tapi semua jemaat harus ambil sikap menyelesaikan amanat agung itu. Menangkan jiwa, menangkan jiwa. Ini saudara yang harus kita penting dalam kewaspadaan kita. Tetap kita melaksanakan Pentakosta ketiga ini, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita lakukan pada masa pandemi ini? Yang kedua adalah selalu percaya kepada pertolongan Tuhan. Selalu percaya kepada pertolongan Tuhan. Karena mungkin masa pandemi ini orang ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang ekonomi sudah semakin menurun, ada yang dompet semakin mulai kosong, ada tabungan yang sudah menipis. Saudara, ini terjadi. Tapi harus ingat bahwa kita punya Tuhan Allah kita yang menolong kita. Mazmur 121 ayat 1-7 dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, katakan amin. Tuhanlah naunganmu, katakan amin. Di sebelah tangan kanan matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Luar biasa. Ia akan menjaga nyawamu. Saudara, saya teramat percaya firman Tuhan ini. Iya dan amin, Bapak Ibu Saudara. Dan saya alami sendiri, nyawa saya dijaga oleh Tuhan. Saya mengalami terkena COVID-19 pada bulan Juli yang lalu. Saudara, Juli 2021 yang sedang meningkat tinggi. Saya pikir itu yang tertinggi tingkatannya pada saat itu, grafiknya tertinggi. Rumah sakit ngantri, rumah sakit penuh, banyak bikin tenda, saudara. Sampai di tenda, saudara. Nah, saya saat itu setelah ketahuan positif, saudara, saya langsung ke rumah sakit Cikini. Anak-anak saya membawa saya ke sana. Saya pikir kok tidak ke yang di Kemayoran itu, ya, yang besar itu, Wisma Atlet kan? Atau ke rumah sakit lain, tapi rumah sakit Cikini. Ya. Katanya di sana ada seorang anak Tuhan yang jadi dokter ahli penyakit dalam.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat itu mengantri, saudara. Menanti mulai jam 4 sore. Banyak itu berderet kursi-kursi yang di luar. Kemudian kami di mobil, nunggu di mobil, saudara. Dan baru jam 9 malam itu masuk ke ruangan dengan kursi roda. Nah saudara, seperti itu yang terjadi. Kemudian langsung dirawat selama 9 hari. Saya bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, saya ini kan sering mendoakan orang sakit COVID. Kok saya sendiri kena sakit COVID? Saya bertanya seperti itu. Saudara, jawaban yang indah dari Tuhan dikatakan, aku mengizinkan engkau anakku untuk boleh mengalami COVID ini, supaya engkau bisa merasakan bagaimana sakit COVID. Dan setelah itu kau akan bisa melayani orang yang sakit COVID. Dan satu hal, aku akan menunjukkan kemuliaanku yang lebih tinggi kepadamu. Haleluya. Katakan haleluya. Mari beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Haleluya. Saya tahu saya tidak akan mati, saudara. Saya tahu dia menjaga nyawa saya, seperti firman Tuhan tadi yang saya baca. Saudara, belum selesai sampai di situ. Setelah 9 hari saya boleh pulang. Dan kemudian diperiksa darah. Darah lengkap semua. Sebelum pulang periksa semua. Ternyata Bapak Ibu Saudara, di dalam darah saya ada jamur yang mematikan. Dan dikatakan oleh dokter itu adalah sama dengan yang di India. Saudara, saya tenang saja. Saya tahu maupun jamur apa itu, orang lain di India banyak mati, tapi kalau saya tahu dijaga oleh Tuhan, itu saya punya iman. Kemudian dokter katakan, Bapak pulang saja, makan obat. Makan obat saja. Kemudian katakan obatnya itu cukup mahal. Cukup mahal. Tapi saya bilang gak apa-apa. Obat itu satu kali makan harganya satu obat 650.000. Satu hari 1,3 juta satu hari. Makan 10 hari jadi 13 juta untuk beli obat itu. Saya percaya dan semua luar biasa. Tuhan siap sediakan. Obat itu semua disediakan oleh Tuhan. Dan betul setelah selesai obat itu saya sembuh. Periksa lagi sudah tidak ada jamur yang berbahaya itu. Ini perbuatan tangan Tuhan. Saya berpikir Tuhan luar biasa. Saya ditunjuk Tuhan ke rumah sakit Cikini. Dan di rumah sakit Cikini itu diadakan itu 2 kali itu dimasukkan plasma darah. Plasma darah dari orang yang sudah pernah COVID. Karena usia sudah tua, itu harus masuk itu. Plasma darah dari orang yang sudah pernah COVID tidak lebih dari 3 bulan, golongan darah sama. Dan itu adalah darah yang disaring, sehingga plasmanya saja diambil, ditransfusikan ke kita. Saudara, itu 2 kali. Dan yang luar biasa Tuhan sediakan orangnya. Orangnya itu adalah teman anak saya, ada satu keponakan saya. Tuhan sedang karena sangat susah untuk mendapatkan itu pada saat itu. Luar biasa Tuhan. Dokternya, Tuhan berikan dokter anak Tuhan yang sangat ahli di bidangnya. Itu cara Tuhan. Jadi percaya Tuhan akan menjaga kita. Percaya Tuhan akan menolong kita. Ya. Pertolongan Tuhan itu, pertolongan kita adalah dari Tuhan. Tapi sudah ada yang dikasih Tuhan. Jangan takut, jangan takut. Tuhan akan pasti menolong engkau. Dia pasti menjaga dan melindungimu. Yang setuju katakan amin. Dan saya akan berikan satu contoh. Seorang bernama Daud. Dia punya banyak masalah dalam hidupnya. Tapi dia berkata Mazmur 56 ayat 4.
waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Nah, banyak kali orang aku takut, dia tidak memanggil nama Tuhan, dia mengeluh, dia berkeluh kesah, dia langsung memikirkan uang saya nanti kemana, anak istri saya bagaimana. Ini yang jadi masalah biasanya, Bapak Ibu Saudara. Tapi Daud katakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ayat 5 dikatakan, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud teramat sangat percaya pertolongan Tuhan. Teramat sangat percaya. Contoh teladan yang baik untuk kita. Bahkan waktu dia di lembah Refaim, dikepung oleh orang Filistin, dia percaya Tuhan pasti tolong dia. Dan itu sebabnya Daud menjadi orang yang selalu bertanya kepada Tuhan. Dan satu contoh untuk kita, selalulah bertanya kepada Tuhan kalau ada masalah. Selalu berdoa kepada Dia, minta pertolongan Tuhan, dan tanya apa yang harus saya lakukan. Itu saja kita perlu akrab intim dengan Tuhan. Salah satu keakraban yang kita itu adalah banyak berdoa, banyak memuji, banyak menyembah Tuhan, banyak baca Alkitab. Di gereja saya, di GBI Cipayung Raya yang saya gembalakan, itu untuk pengerja minimal 10 pasal satu hari. Kalau jemaat boleh sesuai dengan waktu. Tapi untuk pengerja 10 pasal satu hari. Supaya akrab intim dengan Tuhan. Supaya kita tetap stabil dalam ikut Tuhan. Jangan pernah mundur, saudara. Coba kita lihat tadi 2 Samuel pasal 5:19. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Saudara, dia bertanya, aku harus maju atau bagaimana Tuhan? Apakah sikapku sekarang? Saya ini sudah dikepung oleh orang Filistin itu. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Dia datang, dia kumpulkan semua. Dia punya pasukan. Mereka mau berdoa, dikatakan dalam firman Tuhan, mereka berdoa memanggil nama Tuhan. Dia tidak langsung sibuk mengatur pasukannya, mengandalkan kekuatan pasukannya, Bapak Ibu Saudara. Mereka diserang, dia tidak langsung katakan pasukan berkuda sebelah kanan, pasukan berpanah sebelah kiri, pasukan bertombak di depan. Tidak seperti itu. Katakan dia masuklah dia ke kubu pertahanan, dan kemudian mereka berdoa di sana. Dikatakan Daud bertanya kepada Tuhan. Satu hal yang perlu ditiru Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selalu bertanya kepada Tuhan jika ada masalah. Dan kita percaya Tuhan akan menolong kita. Pada saat Tuhan katakan, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Nah, itu kali yang pertama. Tapi ada kali yang kedua lagi. Setelah itu mereka diserang lagi. Dan kembali Daud juga bertanya, apakah yang aku harus maju Tuhan? Apa yang harus kulakukan? Dan kali itu, kalau kita baca Alkitab itu Bapak Ibu Saudara, dikatakan tunggu. Sebelum engkau dengar suara langkah di atas pohon itu, daun-daun di atas pohon itu, kamu jangan maju. Tapi setelah engkau dengar langkah di atas pohon itu, barulah engkau maju. Indah sekali apa yang Tuhan perintahkan. Lengkap saudara tuntunan kepada Daud, dan itu dilakukannya. Orang Filistin maju, mereka diam saja. Setelah dengar
ada suara kertak, ada langkah kaki di atas daun itu, baru mereka maju. Sebab Tuhan katakan, jangan takut, aku yang berperang di depanmu. Saudara, begitu juga kita. Ada masalah, percayakan Tuhan menyelesaikan masalah. Sakit seperti saya kemarin, sakit COVID, saya percaya Tuhan sembuhkan saya. Ini kita harus pegang, Bapak Ibu Saudara. Dan hal yang terakhir adalah bagaimana kita harus memiliki sikap sukacita yang berasal dari Tuhan pada masa pandemi ini. Pada masa pandemi ini, miliki sikap sukacita yang berasal dari Tuhan. 1 Tesalonika 16-18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tetap bersukacita, senantiasa bersukacita, tapi juga harus dibarengi dengan tetap berdoa dan juga sukacita yang mengucap syukur, saudara, dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, harus selalu bersukacita, harus selalu bergembira ada masalah apapun, karena yakin Tuhan pasti tolong. Karena kalau kita tidak bersukacita, Bapak Saudara, maka iblis itu punya celah untuk menguasai kita. Ada masalah, iblis kita tidak bersukacita, mengucap syukur kepada Tuhan, tidak berdoa kepada Tuhan, disitulah iblis masuk, punya celah, dia masuk. Dan mulai dia berbisik, wah, kamu tidak diperhatikan Tuhan, percuma kamu berdoa, percuma kamu ke gereja, percuma kamu memuji menyembah Tuhan. Ini yang bahaya, Bapak Ibu Saudara. Ada celah buat iblis kalau tidak ada sukacita untuk kita. Ini sebabnya kita harus selalu menguasai pikiran kita dengan sukacita, memiliki rasa kegembiraan. Saudara, waktu saya dirawat di rumah sakit Cikini, kalau saya tidak tidur, saya selalu bernyanyi lagu rohani, bersukacita, bergembira. Inilah Bapak Ibu Saudara. Sukacita, kegembiraan itu ada dua macam. Kenapa tadi saya sebutkan bersukacita dalam Tuhan? Karena yang pertama itu adalah sukacita lahiriah yang bersifat sementara. Misalnya memiliki uang, ada berkat banyak, berlangsung sukacita gembira. Ada berkat, ada orang kasih uang atau dapat tunjangan besar, sukacita. Tapi setelah uang habis, sukacita pun habis. Nah, ini saudara. Tapi yang kedua tadi adalah kegembiraan yang dari Tuhan, adalah hal yang besar, berdasarkan kasih Tuhan, berdasarkan anugerah Tuhan untuk kita. Nah, itu sebabnya penyebab sukacita kita itu harus yang berasal dari Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita dan menyayangi kita. Ada sukacita yang berasal dari Tuhan. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita, Dia menyayangi kita. Itu dulu. Selalu bersukacita. Tuhan mengasihi aku. Tuhan mengasihi aku. Tuhan sayang kepada aku. Ada masalah sehingga kita bersukacita, kita bisa mengucap syukur, kita bisa bernyanyi. Jadi sukacita yang paling mahal karena ini berasal dari Tuhan. Tidak sukacita duniawi, mungkin karena uang sukacita tapi sementara. Sukacita yang lain bahwa Tuhan memberikan kesembuhan kepada kita. Sukacita yang lain bahwa juga Tuhan memberi keselamatan kepada kita. Ada satu kepastian kehidupan yang kekal Tuhan siapkan untuk kita. Kalau kita mati masuk surga. Itu adalah janji Tuhan, iman kita. Bagi setiap orang yang percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia memiliki sukacita bahwa ada kepastian kehidupan yang kekal.
1 Yohanes pasal 5 ayat 11 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 12 dikatakan, setiap orang yang memiliki Tuhan Yesus dia memiliki hidup, dan hidup itu adalah hidup yang kekal. Kalau kita sudah percaya dan memiliki Tuhan Yesus, kita memiliki hidup, dan hidup itu yang kekal. Saudara, mari firman Tuhan ini kita selalu pikirkan. Satu, pada masa pandemi ini mengerti kehendak Tuhan, percaya kepada pertolongan Tuhan, dan memiliki sikap sukacita yang besar yang berasal dari Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ini selalu menjadi rema dalam hati kami pada masa pandemi ini. Kami boleh selalu mengerti kehendak Tuhan. Biar kemauan Tuhan yang terjadi bukan kemauan kami. Kami boleh percaya kepada pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan pasti menolong kami karena Tuhan mengasihi kami. Dan kami selalu memiliki sikap sukacita yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Allah yang dahsyat, Allah yang maha besar, yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.